Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reta dan Kakak Asisten Praktikum. Perkenalkan, nama saya Reza Lutfi Akbar dengan NIM 235226048SV 23578. Di sini saya akan menjelaskan penugasan praktikum integrasi activity yang telah saya buat. Pertama, saya membuat sebuah tampilan di bagian main activity-nya, yaitu berupa tampilan register. Di sini, pada bagian utamanya, saya menggunakan scroll view karena saya ingin membuat user itu bisa men-scroll tampilannya ketika tampilannya itu melebihi dari layar HP yang user miliki. Dengan width-nya match parent, juga height-nya adalah match parent. Kemudian di sini saya bungkus semuanya ke dalam sebuah linear layout untuk membuat tampilan-tampilan di dalamnya. Yang pertama, terdapat sebuah image view untuk memberikan gambar ilustrasi ini untuk login ya. Ilustrasi ketika user akan register. Kemudian terdapat sebuah text view dengan tulisan welcome to IA. IA ini artinya adalah integrasi activity nama penugasannya. Kemudian ada juga sebuah text view dan juga sebuah text view untuk memberikan keterangan, dan di sini terdapat sebuah edit text untuk user bisa menginputkan full name-nya. Kemudian ada juga email, phone number, dan juga di sini saya tambahkan sebuah linear layout baru dengan orientasinya adalah horizontal karena saya di sini ingin membuat sebuah drop down menggunakan spinner untuk user bisa memilih gender atau jenis kelaminnya. Jadi nanti ada pilihan antara laki-laki atau perempuan. Kemudian di sebelah kanannya terdapat sebuah date picker menggunakan edit text di sini saya milihnya. Kemudian di luar linear layout sebelumnya, di sini dilakukan pembuatan inputan yang lain yaitu edit text untuk password. Selanjutnya ada sebuah button berupa button register. Setelah user bisa menginputkan data-datanya, user bisa menekan tombol ini nantinya. Dan terakhir terdapat sebuah linear layout untuk memberikan tulisan sudah memiliki akun dan juga masuk. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya pada bagian kedua terdapat sebuah activity login. Di sini saya juga sama menggunakan scroll view. Kemudian terdapat sebuah linear layout dengan image view ilustrasi yang sama. Selanjutnya ada juga tulisan text view dan tulisannya adalah welcome back karena di sini kan user mau login ya. Jadi saya menuliskannya welcome back. Selanjutnya ada juga keterangan singkat tulisan. Selanjutnya ada sebuah edit text untuk user menginputkan emailnya dan juga edit text untuk user menginputkan password. Kemudian di sini ada sebuah text view berupa lupa password. Jadi sesuai yang biasanya ada pada login itu biasanya kan ada lupa password jika user lupa passwordnya. Kemudian ada juga sebuah button untuk user login di sini. Dan terakhir terdapat layout dengan orientasi horizontal. Di sini digunakan untuk memberikan tulisan belum memiliki akun dan juga daftar. Kemudian yang terakhir di sini terdapat sebuah tampilan activity profile. Di sini juga sama, saya menggunakan scroll view dengan backgroundnya sama, pilih dark. Di sini saya gunakan linear layout juga. Di dalamnya terdapat sebuah image view. Image view ini berupa drawable avatar. Jadi avatarnya user itu saya atur seperti ini. Kemudian text view ini adalah username. Username ini nanti sama dengan full name yang user inputkan ketika register. Selanjutnya penulisan N garis miring A ini artinya not available. Jadi ketika user itu seandainya tidak ada inputan value yang user isikan, maka defaultnya adalah NA seperti ini. Kemudian terdapat status juga. Di sini statusnya adalah student. Ini defaultnya saya buat seperti ini. Tidak bisa user ubah. Kemudian di sini terdapat sebuah text view, full name, dan juga di dalamnya ini terdapat linear layout. Di sini orientasinya horizontal. Untuk saya berikan image view berupa icon dan juga text view full name. Jadi nanti data berupa full name yang user inputkan itu akan masuk di sini. Tentunya ada juga di sini linear layout baru yang berisikan gender dan juga birthday. Jadi gender yang user isikan akan muncul di bagian sini.
Dan begitu juga dengan birthday yang user pilih untuk tahun, bulan, dan juga tanggalnya. Selanjutnya di sini ada juga email, text view email. Di dalamnya terdapat ini layout untuk email yang user inputkan pada saat register. Ada juga phone numbernya di sini. Dan yang terakhir saya tambahkan di sini sebuah menu. Jadi menunya ini digunakan untuk user sign out atau keluar dari tampilan activity profile ini. Ibaratnya logout lah. Ketika user sudah login, maka user bisa keluar lewat ini. Di sini saya berikan margin top berupa 32 dp karena saya ingin jaraknya itu lebih jauh untuk membedakan antara mana yang data user dan juga mana yang sebuah menu. Makanya saya juga letakkan ikonnya itu di sebelah kanan sini, bukan di sebelah kiri seperti yang lainnya. Selanjutnya pada bagian main activity.kotlin, di sini saya menggunakan view binding. Jadi lihat ini file binding by lazy, kemudian with binding. Di sini saya membuat setup spinner untuk gendernya. Jadi di sini ada list of gender berupa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya di sini saya melakukan pembuatan adapter dengan layout custom spinner.xml. Jadi layoutnya untuk spinnernya itu nanti bakal seperti ini dengan backgroundnya adalah gelap dan juga ada ikonnya berupa image view dan juga nanti ada teksnya. Di sini saya buat adapternya dan di sini saya melakukan pengaturan teks dan juga icon. Jadi seandainya gender yang dipilih oleh user itu adalah laki-laki, maka nanti icon yang akan muncul adalah icon baseline boy ini atau icon anak laki-laki. Sementara itu kalau bukan anak laki-laki atau perempuan dalam hal ini adalah iconnya yang girl. Di sini saya tambahkan icon-iconnya yang saya gunakan di bagian drawable. Jadi lihat di sini totalnya. Selanjutnya di sini akan mereturn binding item.root dan juga di sini akan meng-get dropdown view-nya. Terakhir di sini dilakukan pembuatan set adapter ke spinner. Kemudian di sini saya atur set update spinner date picker untuk tanggal lahirnya. Jadi ketika @dob.setUnlockListener itu diklik, maka akan menjalankan fungsi show date picker. Di sini ada juga ketika tombol daftar diklik, maka di sini saya membuat sebuah field berupa full name, email, phone, DOB. DOB ini date pickernya ya. Kemudian password. Kemudian di sini ada sebuah percabangan untuk memeriksa apakah semua field sudah diisi. Jika ternyata field ada yang belum diisi, ada yang kosong, maka akan muncul toas dengan tulisan mohon isi semua data terlebih dahulu. Namun, jika sudah terisi semuanya, maka program akan menjalankan intent untuk berpindah dari main activity ke login activity dengan mengapply put extra semua data yang telah user inputkan. Kemudian start activity dan terdapat sebuah toas berhasil melakukan register. Di sini terdapat pembuatan function date picker yang sebelumnya, yaitu sini menggunakan kalender dan untuk mendapatkan nilai tahun, bulan, dan juga harinya. Di sini dimunculkan date picker dialog di bagian sini. Selanjutnya pada bagian login activity.kotlin, di sini saya juga menggunakan view binding. Jadi ketika button loginnya nanti diklik, maka terdapat pemeriksaan percabangan yang memeriksa apakah username dan password sudah diisi. Jika ternyata username atau passwordnya itu masih ada yang kosong, maka akan terdapat toas yang bertuliskan mohon isi email dan juga password. Mohon isi email dan password. Selanjutnya di sini else artinya jika semua data atau email dan password sudah tidak terisi, maka akan mengambil data dari main activity sebelumnya berupa full name, email, phone, gender, dan juga birthday. Selanjutnya akan melakukan redirect profile activity dengan membawa data-data tersebut dengan intent dari login activity ke profile activity dengan input ekstra semua data yang sebelumnya diambil. Dan akan muncul toas selamat datang, full name-nya siapa gitu.
Selanjutnya, terakhir dilakukan clear username dan password. Jadi ketika user kembali ke tampilan login, bagian email dan passwordnya itu sudah bersih. Terakhir, di sini pada bagian profile activity.kotlin, saya menggunakan file binding juga. Di sini saya gunakan untuk mengambil data dari login activity berupa username, full name, email, phone, gender, juga birthday. Kemudian saya tampilkan data-data tersebut melalui text view berupa username untuk username, full name, email, email, phone, gender, gender, dan juga birthday untuk birthday. Selanjutnya, ketika tombol sign out back to login activity ini dipencet, maka akan membuat dialog baru menggunakan dialog binding. Di sini saya membuat customize view dialog out binding yang saya buat di sini bisa dilihat. Jadi di sini terdapat dialog yang saya buat, saya custom. Di sini terdapat image view untuk ikonnya, kemudian text view dan juga button. Jadi ketika bagian dialog binding ini button OK-nya diklik, maka akan menjalankan sebuah perintah intent untuk kembali ke login activity. Dan juga bagian profile activity-nya ini akan ditutup, di destroy menggunakan finish. Sementara itu, jika button cancel yang diklik, maka akan mendismiss atau menutup dialognya. Terakhir dilakukan penampilan dialog, dan di sini diatur juga untuk ukuran dialognya agar sesuai dengan layar atau ukuran HP yang user gunakan. Jadi menggunakan set layout, view group layout parallel-nya saya buat match parent, dan juga untuk tingginya saya buat wrap content. Sehingga jika dijalankan, maka akan menghasilkan seperti ini. Bisa di-scroll pada bagian register. Di sini saya coba sebutkan full name berupa nama saya, Jarulfi Akbar, dengan emailnya adalah hello.rezalutfi@gmail.com. Phone numbernya di sini saya buat isi nomor random aja, 0897654321. Kemudian di sini terdapat sebuah drop down, ada pilihan laki-laki dan juga perempuan. Jika yang dipilih laki-laki, maka ikonnya laki-laki. Jika yang dipilih adalah perempuan, maka ikonnya perempuan. Di sini saya memilih laki-laki. Kemudian pada bagian date picker, di sini saya akan mengisikan tahunnya adalah 2004 dengan tanggalnya adalah 15 Oktober. Saya oke. Kemudian pada bagian password saya juga isi berupa Reza 1234. Namun sebelum itu saya ingin melakukan percobaan terlebih dahulu. Jadi jika ada salah satu inputan field yang kosong saja, maka di sini akan muncul tawas mohon isi semua data terlebih dahulu. Begitu juga jika semuanya kosong. Intinya jika ada input field yang kosong, maka akan muncul tawas mohon isi semua data terlebih dahulu. Di sini saya kembali isikan untuk passwordnya. Ketika saya klik daftar, maka akan muncul tulisan berhasil melakukan register. Kemudian user akan dibawa ke tampilan login. Di sini saya kembali isikan email saya, hello.rizalutfi@gmail.com. Begitu juga jika di sini masih ada input field yang kosong, maka akan muncul tawas mohon isi email dan password. Di sini saya isikan password Reza1234, dan ketika saya klik login, maka tulisan selamat datang, username-nya Reza Lutfi Akbar di sini. Bisa dilihat di sini terdapat data yang saya isikan sebelumnya, yang saya passing menggunakan put extra pada bagian Kotlin-nya sesuai program yang saya buat sebelumnya. Di sini ada bagian full name-nya Reza Lutfi Akbar, full name juga sama, gendernya laki-laki sesuai yang tadi saya pilih, begitu juga dengan ikonnya. Kemudian terdapat birthday yang saya pilih yaitu 15 Oktober 2004. Kemudian ada nama email yang saya inputkan, juga phone number, dan juga di sini ada sebuah menu keluar. Lalu jika saya coba tekan pada button menu keluar ini, maka akan terdapat sebuah dialog custom yang saya buat sebelumnya bertuliskan Anda yakin ingin keluar. Jika di sini saya batal, maka akan membatalkan aksi. Namun jika saya klik OK, maka user akan dibawa keluar ke tampilan login sebelumnya. Seperti ini. Jadi ketika user akan login lagi, harus mengisikan email dan password lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.